Oke, jadi tadi bayangkan kalian udah masuk ke ruangan bersalin, udah disambut sama tim kalian, lalu udah ada tiga ibu hamil, udah antri nih mau ngelahirin. Apa yang akan kalian lakukan? Nanti kalian harus pilih satu ibu hamil, lalu cek hasil konseling antenatalnya. Jadi ceritanya jauh sebelum itu tuh kalian udah ngelakuin konseling antenatal sama ibu-ibu hamil ini. Nah, tujuan konseling antenatal itu apa? Jadi di poin utama dari konseling antenatal yang kepake banget buat neonatal esensial nanti itu ada nanyain riwayat kegugurannya. Jadi kita harus tahu pernah ada riwayat keguguran gak dari ibu hamil yang mau kita bantu itu. Lalu ada riwayat infeksi apa enggak. Lalu ada kemungkinan lahir prematur atau enggak. Nah, dari ketiga hal itu nanti bisa kita analisis, lalu kita bisa cari tahu nih ada nggak kemungkinan dari asfiksia. Kenapa? Karena asfiksia itu udah jadi penyebab kematian neonatus terbanyak sejauh ini yang disebabkan karena gangguan pernafasan saat bayi lahir. Jadi kalian harus tahu juga kenapa bisa terjadi gangguan-gangguan pada saat bayi lahir dan kenapa ada neonatal esensial karena saat bayi lahir itu ada empat adaptasi utama dari pernapasan, pencernaan yang sebelumnya menggunakan plasenta, lalu ada dari sirkulasi darahnya karena sebelumnya menggunakan vena umbilikal dari ibu, dan dari suhunya karena sebelumnya sangat menggunakan suhu dari ibunya dan dari amnionnya. Nah, tadi kita udah cek hasil konselingnya. Tujuannya buat apa? Itu untuk mempersiapkan dari diri kalian, ruangan, dan tim. Jadi kita tadi udah tahap pertama, kita lanjut tahap kedua. Kita udah bisa persiapkan diri, tim, dan ruangan. Pertama, persiapkan dulu seperti biasa kayak KHD, APD-nya. Terus kalau memang tadi hasil analisis kita ada kemungkinan bakal ada terjadi asfiksia, kita harus siapkan alat-alat resusitasi. Lalu kita juga harus bagi-bagi kerja sama timnya. Kita bagi bagi-bagi kerjaan nanti pada saat persalinan siapa yang bagian resusitasi, siapa yang bagian ngurus bayinya dan sebagainya. Terus karena tadi bayi itu ada adaptasi pada suhu, jadi kita juga harus atur suhu ruangannya biar suhu ruangannya itu benar-benar sesuai sama bayinya dari 36 derajat sampai 37,5 derajat. Jadi itu suhu ruangannya ya bukan suhu AC-nya, jadi harus dicek juga pakai termometer ruangan. Oke, ini kita udah persiapin diri tim dan ruangan, ibu hamil udah boleh masuk, dan kita mulai prosesi lahiran, terus kayak di KKD, pas sudah lahir baru kita masuk ke neonatal esensialnya. Untuk pembagiannya secara garis besar itu ada golden minute dan golden hour. Golden minute itu 1 menit pertama fokus di sirkulasi dan pernapasan, lalu di 1 jam pertama itu fokus di perawatan 1 jam pertamanya. Untuk detailnya itu di 0 sampai 30 detik atau waktu itu dosennya itu bilang 30 sampai 60 detik juga. Yang pasti kita kayak biasa kita cek menangis apa tidak bayinya dan kualitas menangisnya itu menentukan dari kualitas pernapasannya. Kalau nangisnya ada kuat lalu terus-menerus berarti pernapasannya juga baik. Terus cek kehangatan bayi kita harus pastikan bayinya itu tetap hangat karena bayi sangat rawan hipotermia. Terus bisa juga dibersihkan bagian tubuhnya, tapi harus hati-hati karena cairan tubuh bayi yang ada di bayi itu infeksius. Jadi pastikan APD yang tadi kalian pakai itu aman. Terus saat membersihkan juga pastikan tidak sampai membersihkan terlalu banyak vernixnya dan eh, bagian tangannya karena bagian tangannya itu penting untuk IMD nanti. Lalu ada juga mengecek tonus ototnya. Cara cek tonus ototnya itu dengan melihat ekstremitas tangan dan kaki bayinya itu tetap terjaga fleksi karena biasa posisi bayi umum itu tangannya didekatkan ke dada lalu posisi lututnya juga ke arah dada karena mengikuti dari rahim ibunya. Jadi itu bisa sebagai patokan juga buat ngecek tonus ototnya. Kalau saat lahir masih dengan posisi seperti itu berarti tonus ototnya masih ada dan masih kuat. Oke, tadi 0 sampai 30 detik, sekarang 30 detik sampai 90 menit. Kalau tadi udah aman semua, kita lanjut ke pemberian vitamin K, itu untuk mencegah pendarahan, lalu salep mata, hepatitis B, itu yang kayak kita di DK kemarin.
Terus jangan lupa juga gelang identitasnya. Ini untuk isi tanggal lahir, jenis kelamin, sama namanya. Lanjut, 90 menit sampai 4 jam itu bisa pemberian vaksin polio karena harusnya bayinya tuh udah siap-siap mau pulang nih di jam-jam segini. Jadi sebelum pulang kita pastiin udah kasih vaksin polio juga. Lalu 4 jam sampai 90 hari baru kita masuk ke kunjungan neonatal. Tadi udah neonatal esensialnya jadi udah pasti aman di saat eh, momen-momen penting setelah lahirannya. Lalu setelah bayi pulang, akhirnya nanti kita masuk ke kunjungan-kunjungan neonatal. Yang pertama ada pemeriksaan fisiknya, apa aja yang dilihat. Itu ada eh, tanda vital, hitung napas, detak, dan suhu bayi normalnya. Lalu melihat apakah ada tanda infeksi pada tali pusatnya. Lalu diraba ubun kepala, melihat udah tertutupnya atau belum. Lalu tonjolan pada punggung, melihat apakah ada kelainan spina bifida atau tidak. Lalu melihat dan raba alat kelamin ini untuk mengecek apakah testisnya sudah turun atau tidak. Lalu antropometri. Untuk anamnesisnya mungkin bisa ditanyakan ke ibu juga apakah sudah buang air kecil selama 24 jam terakhir dan apakah sudah keluar mekonium atau belum. Lalu tanda bahayanya ini disebutkan satu pun sudah sangat bahaya kalau ada tanda ini. Yang pertama itu tidak mau makan minum pada bayi, jadi selalu dimuntahkan makanan dan minumnya. Lalu bayinya mengalami kejang-kejang. Lalu bayi hanya gerak saat dirangsang, susah bangun, ada retraksi dada, napasnya tidak normal, suhunya di atas 37,5 derajat. Lalu pusar kemerahan ini tanda adanya infeksi. Lalu ada nanah juga pada mata, tanda ada infeksi pada mata. Jauh. Jadi itu dilakukan pada saat jadwal kunjungan neonatal ada 6 sampai 48 jam, Iya bener 3 juga. sampai 3 hari, dan 8 sampai 28 hari. Jadi ada 3 kunjungan. Terus ini 1000 HPK-nya hari pertama kehidupan 2 tahun setelah lahir dihitungnya dari eh, hari pertama konsepsi. Kenapa 1000 HPK ini penting? Karena itu adalah hari-hari di mana pertumbuhan otak itu sampai 80 sampai 90%. Jadi sangat penting untuk kita jaga bayi-bayinya dengan cara asah, asih, asuh. Asah itu yang kita lihat di KPSP, kita menjaga perkembangan dari bayinya. Lalu asih itu kita memastikan kita tuh selalu merespon baik kepada bayi-bayinya karena itu sangat mempengaruhi ke nanti hasil otaknya bagaimana. Jadi kita biasakan berikan yang baik-baik kepada bayi. Lalu asuh ini dengan IMD, ASI eksklusif, dan imunisasi. Oke. Terus terakhir ini mungkin yang ada di PPT ini sebenarnya waktu neonatal esensial tadi. Jadi kalau bayinya nafas atau tidak, menangis atau tidak, itu kalau iya berarti kita lanjutkan ke yang tadi kita baca. Kalau memang tidak menangis, baru nanti kita pertimbangkan apakah akan dilakukan resusitasi atau akan ada intubasi pada bayi. Sudah untuk neonatal esensial, kita lanjut ke IKA pertumbuhan dan perkembangan. Apa? Apa dulu? Enggak, sudah. Dilanjut Eva, guys. Halo semuanya. Sebenarnya ini singkat aja karena udah sering dibahas juga kan sama eh, kuliah-kuliah sebelumnya. Terus juga tadi sebelumnya Taufik udah jelasin tentang neonatal, esensial. Terus kita lanjut ke pertumbuhan sama perkembangannya. Hal yang perlu kita perhatikan setelah neonatal esensial. Singkat aja ini pokoknya biar apa namanya langsung jelas keseluruhannya bakalan bahas apa. Ini ada pertumbuhan, perbedaan pertumbuhan sama perkembangan. Kalau misalnya pertumbuhan, kayak yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya, pertumbuhan itu kuantitatif. Pertumbuhan itu kuantitatif. Terus kalau misalnya perkembangan
kualitatif. Dilihat dari kualitas motorik kasar, halus, penglihatan, bicara dan bahasa, sosial dan emosi. Kalau misalnya pertumbuhan, ada pengukurannya, kuantitatif, ada angkanya, penambahan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan. Terus juga di sini ada kurva penilaiannya, WHO dan CDC. Terus juga ada kurva Denver 2 dan KPSP. Tapi waktu itu saat kuliah, dokter Yanti bilang Denver 2 itu jarang dipakai karena tidak terlalu applicable ke semua dokter atau ke semua tempat itu kalau nggak salah. Terus juga penilaiannya lumayan lumayan detail banget dan agak ribet. Jadi kita di sini makanya yang KPSP. Udah. Terus di sini ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kalau misalnya internalnya itu ada genetik, ras, umur, dan jenis kelamin. Kalau misalnya eksternalnya itu ada yang pra persalinan, terus pas saat persalinan, dan pasca persalinan. Nah, kalau misalnya yang eh, pra persalinan itu ada gizi, infeksi. Infeksi torch itu dia infeksi saat prenatal itu ada itu apa torch itu singkatan dari toxoplasma, rubella, terus virus-virus CMV, HSV dan juga HIV, HIV dan sifilis. Terus juga ada paparan zat dari radiasi, terus ada imunologi dan psikologi. Terus ini persalinannya kayak biasa, trauma kepala, hemorrhage di bagian kepala biasanya. Terus ada sisanya. Mungkin kalian bisa baca sendiri nanti. Maaf. Terus ini pertumbuhan. Tahap pertumbuhan tumbuh kembang anak itu ini ada masa-masanya. Yang pertama itu masa prenatal. Masa prenatal dibagi tiga. Ada masa zigot, embrio, dan fetus. Nah, mungkin yang bisa di-highlight di sini di fetus ada dibagi dua lagi. Ada fetus dini sama fetus lanjut. Nah, di fetus lanjut ini di trimester ketiga, akhir kehamilan, dia terjadi transfer imunoglobulin IgG dari imunoglobulin G dari darah ibu melalui plasenta. Jadi pada awalnya bayi itu kan dia tidak mempunyai sistem imun ya. Nah, sistem imun antibodi pertama yang dimiliki bayi secara pasif dari ibu itu adalah si IgG ini. Lalu ada juga terjadi akumulasi asam lemak esensial omega 3 dan omega 6. Ini juga fungsinya penting untuk perkembangan otak lebih lanjut dan retina. Terus juga ada masa bayi. Ini juga aku eh, rangkum dari PPT-nya Dokter Yanti yang menurut aku lumayan penting dari perubahan dari setiap tahapnya. Itu ada masa bayi 0 sampai 11 bulan, pertumbuhan terus perkembangan kontrol keperangkap dan mulai bicara. Terus juga anak balita 12 sampai 59 bulan, perkembangan motoriknya yang meningkat. Terus kalau misalnya di sini 60 sampai 72 bulan itu masa prasekolah, itu terjadi perkembangan aktivitas jasmani, bertambahnya dan meningkatnya keterampilan dan proses berpikir. Terus selanjutnya juga di sini ada anak usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Terus ada remaja 10 sampai 18 tahun. Mungkin ini bakalan dibahas lebih lanjut kalau misalnya kita bahas tentang pubertas. Terus di sini ada pola pertumbuhan organ. Di sini ada grafiknya. Pokoknya pertama, yang paling awal, yang paling awal meningkat saat pola pertumbuhannya itu adalah pola neural. Pola neural ini pokoknya perkembangan dari otak dan kepala.
Nah, di sini yang kedua ada pola limfoid. Pola limfoid ini bisa dilihat grafiknya, dia itu hampir malah melewati dari 100%. Artinya saat usia dini dari kecil itu tuh pola jaringan limfoidnya misalnya tonsil, kelenjar limfa dan timusnya itu emang benar-benar lagi berkembang, sangat berkembang, bahkan dibilangnya tuh berkembang berlebihan, hiperplasia fisiologis karena berkembangnya lewat dari 100%. Makanya ini juga jadi alasan kenapa imunisasi dilakukan pada saat anak-anak, karena si jaringan limfoidnya ini memang lagi besar-besarnya, lagi berkembang-berkembangnya. Terus ini ada pola umum, sisanya ada pola umum, organ tubuh lain, terus ada pola genital yang baru meningkat saat nanti pubertas. Terus ini bisa dilihat perkembangan dari masa prenatal tadi. Terus udah lanjut ke perkembangan. Sebenarnya untuk perkembangan sendiri, di sini ada tingkatan lingkungan yang memengaruhi kualitas tumbuh kembang anak. Di sini ada yang mikro, pokoknya yang paling dekat sama kita. Terus ada mini, ada meso, ada makro lingkungan. Meso itu lingkungan masyarakat sekitar, makro lingkungan yang lebih luas dan sistemik. Lanjut aja. Terus ini ada 5 pilar monitoring care dari WHO. Sebenarnya aku juga, kan kita nggak ada yang tahu yang bakalan dimasukin apa. Jadi aku masukin ini juga, siapa tahu bakalan keluar di soal. Ya udah, ini ada good health, adequate nutrition, responsive caregiving, security and safety, opportunities for early learning. Terus ini juga review singkat dari KPSP. Pokoknya eh, mungkin ini udah dibahas lebih lanjut pas lagi KKD juga, tapi aku mau ingetin lagi kalau misalnya saat KPSP itu kita bakalan ngambil tabelnya itu sesuai dengan umurnya yang paling dekat dengan apa sih, umur yang termuda yang ada di tabel itu. Jadi misalnya anaknya itu umur 3 bulan dua minggu. Nah, kita tuh harus ambil yang paling yang paling muda yang ada di tabel. Jadi nanti kita bakalan ngambil tabel KPSP-nya itu yang 3 bulan. Terus kalau sama halnya kalau misalnya 9 bulan misalnya 3 minggu, itu juga kita tetap ngambilnya yang 9 bulan di tabelnya. Mungkin kayaknya itu bisa dijadiin soal gitu deh. Tapi nggak tahu. Jadi Guys, maaf ini Zoom-nya keluar. Tapi tadi materinya udah selesai kok sampai ke KPSP terakhir. Terus PPT-nya juga udah di-share di grup. Ya udah, itu review singkat dari kita itu aja. Kalau misalnya ada yang salah boleh di PC aja diklarifikasi biar kita bisa sama-sama belajar, biar bisa sama-sama klarifikasi juga. Ya udah, makasih. Makasih banyak Mas Taufik dan Mbak Eva.
Kira-kira mau buka sesi tanya jawab dulu kah atau gimana? Boleh kalau ada. Oke, teman-teman udah dapat izin nih kalau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama dua tutor sejoli kita, boleh ya, langsung aja. Apakah ada? Apakah ada? Nampaknya belum ada ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Taufik dan juga Mbak Eva. Selanjutnya kita akan lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu materi anatomi perubahan yang akan dibawakan oleh Sang Baginda Ratu, Ibu Arina Manasikana. Ibu Kana, apakah sudah terhubung di dalam Zoom? Halo, halo, suaraku masuk gak? Masuk chat. Masuk, Syah. Masuk chat. Oke, oh ini kanaknya belum join kah? Hmm, Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman.